Salam saudara-saudara dalam Kristus. Saat ini kita akan belajar sesuatu yang penting dalam iman Kristen, yaitu mengenai orang pilihan Allah di dalam Alkitab. Judul bahasan kita kali ini adalah Tuhan menjadikan kita orang pilihannya, atau Tuhan yang memilih kita. Nanti kita akan banyak melihat teks-teks atau ayat-ayat dari Alkitab yang membahas tentang orang pilihan tersebut. Pertama, mari kita lihat ayat yang menjadi topik dalam bahasan kali ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ada orang yang Tuhan pilih, dan mereka disebut sebagai orang pilihan. Dan Alkitab memang bicara tentang orang pilihan Allah. Kalau kita melihat di Matius 24 ayat 31, di sana dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berbicara tentang orang pilihan, berarti memang ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Misalnya, katakanlah dalam suatu perusahaan terdiri dari 10 orang pekerja. Lalu, dalam suatu waktu, pemimpin dari perusahaan tersebut menyuruh ke 10 anggotanya atau karyawannya tersebut diutus untuk pergi ke suatu tempat untuk melakukan tugas yang sudah ditentukan. Jadi pemimpin tersebut menyuruh atau mengutus semua pekerjanya yang ke-10 tadi. Nah, ini namanya tidak ada yang dipilih, karena semua pekerjanya tadi ikut terlibat. Tidak ada yang tidak ikut. Jadi jika semuanya dipilih, itu namanya bukan pilihan. Ketika berbicara soal pilihan, maka ada yang dipilih dan ada yang tidak. Lalu ayat-ayat yang kita baca tadi sebenarnya berbicara tentang pilihan untuk apa? Ayat-ayat tadi berbicara kepada pilihan yang menyangkut tentang keselamatan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Diam di pelataranmu, di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bandingkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Orang yang dipilih Tuhan ini nantinya Tuhan akan bekerja untuk menarik dia datang mendekat kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang, dia tidak hanya mengundang kita, lalu dia lantas membiarkan kita untuk datang atau tidak datang terserah kita. Tetapi setelah dia memilih atau mengundang seseorang, Tuhan, bekerja di dalam orang itu, sehingga dia pasti akan datang menerima undangannya. Mari kita lihat di Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau sampai kita bisa datang kepada Yesus, itu bukan karena kita punya kemampuan untuk datang, tidak. Bukan karena kita terlalu hebat untuk bisa datang. Karena semua kita adalah orang berdosa, sudah buta dan cela. Kita pasti memilih jalan yang salah yang menuju kepada kebinasaan. Karena sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, kecenderungan hati setiap orang selalu ada dosa dan condong jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Kita lihat lagi di dalam Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Nah, manusia yang berdosa, yang tersesat dan terhilang ini sulit untuk datang mencari Tuhan dengan sendirinya. Karena justru manusia tersebut lebih memilih jalannya masing-masing. Di dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini bisa kita lihat sejak awal kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Ketika manusia itu berbuat dosa, apakah mereka langsung datang mencari Tuhan? Tidak, bukan? Justru mereka bersembunyi, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia itu.
Di dalam Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Berarti bukan manusia berdosa yang cari Allah. Jadi kita bisa lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak langsung mencari Allah, tetapi mereka memilih untuk bersembunyi. Berarti bukan manusia berdosa yang cari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia berdosa itu. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Begitu juga kita dapati di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang membuat kekristenan berbeda dengan banyak agama lain. Kalau agama itu didefinisikan sebagai manusia mencari Allah atau upaya manusia mencari Allah, maka kekristenan lebih dari sekedar agama. Karena bukan manusia yang mencari Allah, tetapi sebaliknya Allah lah yang mencari manusia. Memang di Alkitab kita juga menemukan ada ayat-ayat yang menulis tentang anjuran atau perintah untuk mencari Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya tidak mampu. Karena kitalah sebenarnya yang terhilang akibat dosa. Bukan Allah yang terhilang. Tapi Allah lah yang berinisiatif mencari kita umatnya yang berdosa dan terhilang ini. Pendeta Ezra selalu menulis dalam bukunya, ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah, dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jika dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang, dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang, Allah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tetapi bila Allah yang mencari, mustahil dia tidak menemukannya. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan pilih kita, lalu Dia tarik kita dan mengaruniakan iman, sehingga akhirnya membuat kita percaya dan datang kepada Tuhan. Melihat apa yang dilakukan Tuhan atas kita ini, tidakkah ini membahagiakan kita? Lalu bagaimana caranya agar kita dipilih Tuhan? Apa syarat supaya kita dipilih Tuhan? Apakah kita harus berbuat baik dulu supaya dipilih Tuhan? Apakah kita harus berbuat sesuatu supaya kita dipilih Tuhan? Tidak. Terus apa yang membuat kita dipilih? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk dipilih, tetapi hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan saja sehingga Dia memilih kita. Bagaimana mungkin Dia memilih kita berdasarkan perbuatan baik kita, sementara waktu Dia memilih kita, kita belum ada. Mari kita lihat di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika Allah memilih antara Yakub dan Esau. Di dalam Roma 9 ayat 11 dikatakan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Bila kita berpikir bahwa kita sanggup berbuat baik agar dipilih atau diselamatkan Tuhan, maka pertanyaannya, sejauh mana, seberapa yakin, atau seberapa pede kita bahwa perbuatan baik kita tersebut akan berkenan pada Tuhan? Seberapa konsistennya kita untuk berbuat baik? Tidak sadarkah kita bahwa setiap hari kita pasti ada berbuat dosa? Misalnya ketika kita akan temu janji dengan teman atau akan bisnis kita. Ketika ditelepon, terkadang kita menjawab, oh, saya on the way bro. Padahal kita masih di rumah, baru siap-siap. Bahkan kadang mungkin masih santai-santai di rumah. Kita sudah berbohong dan ini kadang sering kita lakukan. Misalnya lagi ketika kita bekerja. Kadang kita datang terlambat ke kantor. Atau kadang kita tidak berada di kantor saat jam kerja atau jam tugas. Tapi kita sedang berada di luar yang tidak berhubungan langsung atau tidak berhubungan sama sekali dengan tugas pokok kita.
Lalu misalnya pada saat di kantor atau di jam-jam kerja, kita kadang sering menggunakan handphone untuk menelepon keluarga, baik itu teman atau rekan bisnis di luar. Atau kita sering sibuk-sibuk balas chat-chat yang masuk di handphone kita, sekalipun itu chat dari keluarga kita sendiri. Atau kadang kita kebanyakan ngobrol di kantor dengan rekan-rekan kerja kita. Atau pada saat jam kerja kita sering menggunakan kesempatan untuk browsing internet, sana sini lihat berita-berita dan lain-lain. Belum lagi ketika jam istirahat, kadang kita suka molor lewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Padahal setiap bulannya kita selalu mendapatkan bayaran gaji full, tidak pernah dipotong dari jam-jam yang telah kita korupsikan sebelumnya. Dan perlu diingat, di mata Tuhan, dosa bukan hanya bersifat tindakan atau perbuatan pelanggaran kita yang kelihatan saja, tetapi Tuhan melihat jauh sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Bukankah terkadang kita mempunyai pikiran yang buruk atau negative thinking terhadap teman, terhadap rekan kerja, terhadap orang lain, atau bahkan terhadap keluarga kita sendiri? Apalagi ketika kita lagi marah atau sebel. Kadang juga kita suka underestimate atau merendahkan orang lain atau mencibir orang lain. Terkadang kita suka iri dengan orang, lalu timbul dendam dan benci. Dan sadarkah kita, bahkan ketika kita berbuat baik sekalipun, terkadang perbuatan dosa juga sering muncul bersamaan. Misalnya, ketika kita ingin beribadah di gereja, di saat yang sama pula kita sering marah dalam hati ketika mendengar khotbah dari seorang pendeta yang membuat kita tersinggung. Atau saat ibadah ketika melihat orang lain di sebelah kita yang mungkin kelihatan aneh atau mengganggu, kita mungkin lekas jengkel dalam hati serta menggerutu. Atau saat memberi persembahan misalnya, saat melihat ada orang yang tidak memberi persembahan atau persembahannya hanya sedikit, lalu dalam hati kita suka berpikir atau merendahkan serta negative thinking. Wah, padahal dia kelihatan kaya, kok nggak mau beri persembahan, pelit amat nih orang, dan lain-lain. Atau misalnya lagi, masih dalam tugas kerja, mungkin sebagian kita pernah melakukan, aku mau beribadah dulu lah, ikut komsel atau ikut PA. Habis itu nanti nggak apa-apa, telat kerja, aman kok. Ada teman juga di kantor yang jagain atau bantu. Telat-telat beberapa jam nggak masalah lah. Atau ketika sedang di depan komputer saat jam kerja, kita misalnya sambil membaca firman Tuhan. Bagus ya? Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan kita di atas tadi telah merugikan perusahaan? Karena kita korupsi waktu kerja, sementara kita dibayar full oleh perusahaan. Bahkan kadang kita klaim overtime. Misalnya lagi ketika kita hidup bertetangga, ketika ada penggalangan dana di kompleks, pada saat memberi terkadang kita seringkali suka menilai orang lain. Wah, padahal dia orang Kristen, diberkati, kaya, tapi ngasihnya cuma sedikit, pelit amat. Atau ketika kita melihat orang lain memberi lebih, kadang kita berpikir, paling cari pujian dia, biar dilihat orang lain, biar kelihatan wow. Atau, kalau untuk yang ini kok dia mau memberi, padahal kalau untuk penggalangan dana yang kemarin dia nggak mau ngasih. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita tahu bahwa di dalam surat Rasul Paulus yang terdapat di kitab Roma, dia sangat menekankan bahwa memang bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita yang membuat kita dipilih atau diselamatkan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Jadi dengan melihat semuanya tadi, masihkah kita percaya diri untuk berkata bahwa kita sanggup untuk berbuat baik supaya bisa dipilih atau diselamatkan? Bahkan ketika kita berusaha merasa bangga, bisa mampu untuk bangun tiap-tiap pagi buta untuk bersaat teduh atau berdoa kepada Tuhan, sadarkah kita, kalau bukan karena Tuhan yang telah lebih dulu memberikan nafas dan tenaga kepada kita, apakah kita bisa bangun pagi-pagi buta untuk menghadap Dia? Itulah sebabnya kita harus menyadari bukan karena perbuatan baik kita yang membuat kita diselamatkan. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Melihat apa yang dilakukan Tuhan, tidakkah sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kita? Tidakkah kita seharusnya mengucap syukur kepada Kristus Tuhan kita?
2 Timotius 2 ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Inilah yang menjadi alasan bagi kita orang percaya untuk selalu mengucap syukur kepada Kristus. Jadi perbuatan baik kita bukanlah syarat untuk kita bisa diselamatkan Allah. Tetapi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itulah tanda atau bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan telah diselamatkan. Demikianlah topik bahasan kita kali ini, semoga menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan di-share, dibagikan ke rekan-rekan kita yang lain, semoga menjadi berkat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.